Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita, kajian Kitabul Jami', bagian dari kitab Bulughul Maram, dan masih bersama hadis-hadis yang ada di bab at-tarhib min masawi al-akhlaq, menumbuhkan rasa takut terhadap akhlak-akhlak yang buruk. Malam hari ini kita akan baca hadis ke 1495. Ini berdasarkan penomoran hadis di kitab Syarah Bulughul Maram yang ditulis oleh Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syatsri. Adapun di dalam kitab Tawdihul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, beliau memberi penomoran hadis ini hadis 1304. Kemudian di dalam beberapa kitab yang lain, naskah yang lain, nomornya berbeda. Dan sering saya sampaikan, salah satu penyebabnya, sebagian ulama ada yang memberi nomor terhadap hadis-hadis tambahan. Misalnya wafi riwayah, itu dibuatkan nomor oleh sebagian ulama, sebagian lain tidak membuatkannya nomor. Au fi lafdzin akhar, dalam lafaz yang lain. Nah, sebagian ulama memberikan nomor, sebagian tidak. Akhirnya terjadi perbedaan penomorannya. Baik, penulis berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala dzikruka akhaka bima yakrah qil afara'aita in kana fi akhi ma aqul qal in kana fihi ma taqulu faqad iqtabtah wa in lam yakun fihi faqad bahattah. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian apa itu yang dikatakan dengan ghibah? Atadruna mal ghibah? Tahukah kamu semuanya apa yang dimaksud dengan ghibah? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu Rasulullah menjelaskan apa yang dimaksud dengan ghibah. Kata Rasulullah, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menceritakan saudaramu, membicarakan saudaramu dengan sesuatu yang dia benci. Nah, ini pengertian ghibah sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Engkau menyebut-nyebut saudaramu, menceritakannya dengan
apa yang dia tidak suka. Qila, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Bagaimana menurutmu jika pada saudaraku itu, pada saudara yang aku ceritakan itu betul terdapat apa yang aku ucapkan? Lalu kata Rasulullah, "In kana fihi ma taqulu faqad igtabtah." Jika pada saudaramu itu betul terdapat apa yang engkau sampaikan, maka sungguh engkau telah menggibahnya. Dan jika wa illam yakun fihi, dan jika tidak terdapat pada apa yang engkau ceritakan tentang saudaramu, bahatahu, engkau telah berdusta tentangnya. Engkau telah berdusta tentangnya. Ada beberapa pelajaran penting dari hadis ini yang bisa kita petik. Yang pertama, wajibnya menjaga lisan dari apa-apa yang tidak disukai oleh saudara. Jadi dari hadis ini, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sa'ad dalam syarahnya, wajibnya menjaga lisan dari apa-apa yang tidak disukai oleh saudara kita. Sebagaimana kita suka saudara kita berbicara baik tentang kita, maka kita juga demikian. Harus menjaga lisan kita, jangan sampai berbicara atau bercerita tentang saudara kita sesuatu yang dia tidak suka. Nah, ini mungkin juga berkaitan dengan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan bentuk amal. Ini juga kaidah ini pernah kita bicarakan pada sebelumnya. Kemudian di dalam kitab Tawdihul Ahkam, Syekh Abdullah Al-Bassam menyebutkan al-ghibah. Ghibah itu sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ghibah itu engkau menceritakan tentang saudara muslimmu dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Lalu Syekh menyebutkan atau menjelaskan apa saja contohnya. Sawa'un akana fi khalqi au khuluqi. Jadi ghibah itu bisa pada ciptaan, pada bentuk fisik, menceritakan bentuk fisiknya, kekurangannya bagaimana. Nah, itu ghibah. Au fi khuluqi. Atau juga ghibah itu bisa pada tingkah laku seseorang, akhlaknya diceritakan, oh si anu itu dia begini, diceritakan. Ini ghibah. Fi bi ayyi kalimatin taquluha fihi mimma yakrah an tuqala fihi. Dengan ungkapan bagaimanapun yang dilakukan, maka ini ghibah. Jadi ketika membicarakan seorang tentang fisiknya atau tentang perbuatannya dengan ungkapan bagaimanapun kita mengungkapkan dan dia tidak suka, maka itu sudah termasuk ghibah. Bisa mungkin mengungkapkan, kalau di sini saya menyebutkan bisa jadi kadang mengungkapkan dengan gerakan anggota tubuh, mencontohkan kekurangan seseorang, atau dengan lisan, maka ini sudah termasuk ghibah yang seperti ini. Jadi tidak hanya sekedar dengan lisan saja. Kadang-kadang ada mencontohkan orang yang kekurangan pada tubuhnya, menceritakan kepada orang lain, misalnya seseorang yang berjalan dengan pincang, lalu sambil bercerita di hadapan orang lain tentang kekurangan orang ini, dicontohkan dengan gerakan. Atau misalnya kekurangan pada matanya lain sebelah, dicontohkan dengan mata yang lain sebelah. Ini juga termasuk ghibah. Jadi tidak mesti dengan lisan. Ketika Rasulullah menyebutkan dzikruka akhaka bima yakrah, karena pada umumnya seseorang itu kan bercerita dengan lisan. Tapi selain lisan pun, dengan gerakan anggota tubuh pun, dengan isyarat dan sebagainya, itu juga sudah termasuk kepada ghibah yang terlarang. Kemudian
ghibah itu juga dosanya bertingkat-tingkat. Sesuai dengan kadar apa yang diceritakan tentang orang tersebut. Perkara yang besar atau yang kecil sesuai dengan apa yang diceritakan, maka itu sudah termasuk ghibah. Meskipun pada orang tersebut ada sifat yang diceritakan. Nah, ini penjelasan dari Syekh Abdullah Al-Bassam tentang ghibah. Lalu beliau menyebutkan di faedah yang kedua yang beliau bawakan di kitab beliau, amma idza lam takunis sifah allati dzakarta fi, adapun tidak terdapat sifat yang engkau ceritakan tentang orang tersebut, faqad jama'ta baina amrayn, maka engkau menggabungkan dua dosa, al-ghibah wal buhtan wal kadhib. Yang pertama ghibah, dosa menggibah, menggunjing. Jadi menceritakan orang lain dengan sesuatu yang dia tidak suka, padahal tidak terdapat pada orang yang diceritakan. Nah, kalau terdapat berarti ghibah. Kalau tidak terdapat, apa yang dia dilakukannya? Maka dia melakukan dua kesalahan, menggibah dan juga berdusta atas orang yang diceritakannya dengan sesuatu yang tidak ada pada orang tersebut. Ini jauh lebih besar lagi dosanya. Kalau benar ada, dia hanya dosa ghibah, dan itu pun sudah dosa besar. Kalau tidak ada, dia sudah menggibah dan sudah berdusta. Kalau bahasa kita mungkin menfitnah. Oh, si anu itu, si fulan atau si fulanah itu, kemarin saya lihat dia begini. Saya lihat dia berboncengan dengan laki-laki. Ternyata padahal abang kandungnya. Berarti sudah menyebarkan sesuatu yang menjadi fitnah. Nah, ini kadang banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Syekh Abdullah Al-Bassam juga menukilkan perkataan Al-Imam An-Nawawi. Kata beliau, qala Nawawi, al-ghibah dzikrul mar'i ma yukrah. Ghibah itu menyebutkan atau menceritakan seorang dengan ma yakrah, menceritakan seorang dengan apa yang dia tidak suka. Dzikrul mar'i ma yakrah. Kata Al-Imam An-Nawawi, ghibah itu menceritakan seorang dengan apa yang dia tidak suka. Sawa'un da'akana fi badani syakhs, baik itu ada pada tubuh seseorang, seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin kekurangan-kekurangan yang ada pada tubuhnya, dia tidak suka diceritakan itu ke orang lain. Mungkin ada kekurangan yang dia tutupi, tapi temannya ini mengetahuinya, lalu dia ceritakan. Misalnya, si anu tuh, itu gigi itu di atas sama di bawah tuh palsu semuanya tuh. Kan orang tidak ada yang tahu kalau tidak diceritakan. Setiap bertemu, sebab rapi terlihat giginya bersih, rapi. Itu gigi palsu tuh. Dia mungkin tidak suka kalau itu diceritakan. Tapi si kawannya menceritakannya karena dia mengetahui. Ini ghibah, kekurangan atau sesuatu yang ada pada tubuh saudaranya. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Atau menceritakan hal-hal yang lain, misalnya si anu tuh walaupun nampaknya bersih kulitnya, tapi di punggungnya banyak pandunya tuh. Nah, biasa kawan-kawan dekat itu tahu, kawan-kawan akrab yang tahu, orang-orang yang dekat. Kan tidak perlu diceritakan ke orang lain. Nah, dan yang seperti itu ghibah pada menceritakan kekurangan tubuh orang lain. Yang seperti itu, dan ini juga tidak diperbolehkan. Au dinihi, atau pada agamanya. Jadi kalau Al-Imam An-Nawawi, beliau menyebutkan ghibah itu bisa pada apa saja. Bisa menghibah kekurangan yang ada pada fisik. Kalau kelebihan, saya rasa tidak ghibah, karena jarang orang yang marah kalau ceritakan kelebihannya. Atau kekurangan pada agamanya. Kadang orang tidak suka, kalau mau nasihatilah, jangan dicerita di belakang. Nah, kadang orang begitu. Si fulan atau si fulanah itu berapa bulan ini dah malas-malasan sekarang.
sudah mulai futur saya lihat. Dia cerita ke kawan-kawannya misalnya, yang ini. Padahal orang yang diceritakan mungkin tidak suka. Sampaikan langsung. Boleh jadi ketika sampai kepadanya ada orang yang sering menceritakannya begini, dia marah. Kalau memang saya ada salah, sampaikan langsung, jangan cerita ke orang-orang lain. Nah, sebagian orang kan seperti itu biasanya. Ini dalam masalah agama contohnya. Au dunia, atau dalam masalah dunianya. Au nafsihi, atau pada dirinya, pada jiwanya. Au khalqihi, au khuluqihi, atau pada akhlaknya. Au malihi, au waladih, atau pada hartanya. Au waladih, atau anak-anaknya. Au zaujatih, au zaujih, atau pada istrinya, atau pada suaminya. Au khadimih, atau pada pembantu atau pelayannya. Kadang kan bercerita juga, kemarin itu pembantunya cerita sudah sekian bulan tidak digaji misalnya. Nah, mungkin dia itu kekurangan, mungkin dia tidak suka mendengarnya. Kenapa tidak disampaikan dan sebagainya? Kenapa diceritakan ke orang lain? Padahal dalam Islam ada kaidah, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu sebenarnya kita ini terlihat bagus di hadapan orang banyak ini karena Allah menutup aib kita. Kekurangan kita, dosa kita ini ditutup oleh Allah. Makanya seorang ulama dari kalangan tabi'in, Muhammad bin Wasi' al-Azdi, pernah bercerita, Laukan lidzunubi rih, seandainya dosa itu memiliki rih, aroma busuk, lan takduru an tadnu minni, kalian tidak akan sanggup untuk mendekat kepadaku, likathrati dzunubi, karena banyaknya dosaku. Tapi Allah tutup. Itu perkataan dari salah seorang ulama di kalangan tabi'in. Kentut aja kadang kalau bau menjauh orang, ya kan? Kalau ada kentut bau dan orang tahu, misalnya si A yang buang angin ini, pada minggir semuanya. Nah, apalagi dosa yang banyak. Kalau dosa itu memiliki bau yang tak sedap, maka akan banyak yang tidak berani mendekat. Tapi Allah telah menutup aib dan dosa-dosa kita. Oleh karena itu, tutup aib orang lain juga, dan jangan disebarkan, dighibah, digunjing. Ada mungkin kekurangan pada pembantunya, atau gerakan-gerakan tubuhnya, atau kalau Syekh ini lengkap, Al-Imam Nawawi menyebutkan selalu lengkap, talaqat wajahnya, raut wajahnya, dia bagaimana dia senyum berseri-seri, au abusi, atau keadaan dia bermuka masam. Jadi lengkap disebutkan berbagai contoh oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Au ghairi dzalika mimma yata'allaqu bihi dzikrus, atau yang lainnya yang berkaitan dengan menceritakan sesuatu yang buruk. Wa dzikru dzalika billadzi au birrams au bil isyarah. Nah, jadi Al-Imam Nawawi mengatakan dan menyebutkan keburukan-keburukan itu bisa dengan lisan, bisa dengan mata, atau bisa dengan isyarat, bisa dengan gerakan anggota tubuh, atau bisa juga dengan isyarat. Kemudian faedah yang lainnya berkaitan dengan sabda Rasulullah, dzikruka akhaka. Ini ada satu poin penting pelajaran. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Munzir, dzikruka akhaka, engkau menceritakan saudaramu. Karena kadang kalau tak salah sini pernah ditanyakan juga, apakah kalau menceritakan keburukan orang-orang kafir itu termasuk ghibah atau tidak? Boleh atau tidak? Nah, secara bahasa ghibah, tapi dia apakah ghibah yang terlarang atau tidak?
Ibnu Munzir berkata, fil hadis dalilun ala adami ghibatil yahudi wan nasrani. Sabda Rasulullah, dzikruka akhaka, engkau menceritakan saudaramu. Maka dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya tidak termasuk atau bukan termasuk ghibah ala adami ghibatil yahudi. Maka kalau menceritakan orang Yahudi, Nasrani itu tidak ghibah. Bukan termasuk ghibah yang seperti itu. Wasairu ahlil milal, dan begitu juga dengan pemeluk agama-agama yang lainnya. Karena lafaz hadisnya dzikruka akhaka, engkau menceritakan saudaramu, dan saudara di sini maksudnya saudara Islam, saudara Muslim. Sedangkan mereka bukan saudara. Orang-orang Yahudi, Nasrani bukan saudara bagi kaum muslimin. Hidup bernegara, iya, sama-sama di negara. Kalau dia Nasrani atau agama yang diakui di negeri kita, dan punya hak sebagai sama warga negara. Dan kaum muslimin pun punya kewajiban menjaga hak-hak umat agama lain sebagaimana sama warga yang hidup di satu negara. Tapi ada perkara-perkara yang di dalam agama kita itu tidak termasuk dosa. Seperti kalau berdasarkan hadis ini, Ibnu Munzir mengatakan kalau menceritakan keburukan-keburukan dia tidak berdosa karena tidak ghibah. Ya, mungkin dia menghindarinya karena kalau menyebabkan ada mudarat yang lain, jadi dia meninggalkannya karena itu. Misalnya kalau menceritakan keburukan umat agama lain akan menyebabkan murkanya mereka. Jadi karena ada maslahat lain yang ingin didapatkan dan ada mudarat lain yang ingin dihindari, meninggalkannya, bukan karena dosa menceritakannya. Bahkan kata Ibnu Munzir, setelah beliau mengatakan wasairi ahlil milal wa man qad akhrajathu bid'atuhu anil Islam la ghibata lahu. Dan orang-orang yang melakukan bid'ahnya itu menyebabkan mereka keluar dari Islam. Karena ada bid'ah yang di situ ada unsur kesyirikan dan pelakunya bisa jatuh kepada perbuatan syirik dan keluar dari Islam. Jika sampai seperti itu, maka orang-orang seperti ini juga kata Ibnu Munzir, maka tidak apa-apa menceritakan tentang keburukan-keburukan mereka. Tidak ada ghibah dalam masalah ini. Kemudian Syekh Abdullah Al-Bassam juga menukilkan perkataan Imam Al-Qurtubi. Kata beliau, ajma'al ulama'u ala anna al-ghibata min kaba'iriz dzunub. Telah sepakat para ulama, para ahli ilmi, bahwasanya ghibah itu menggunjing orang lain adalah salah satu dosa besar. Wastadalla ala dzalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama berdalil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian haram atas diri kalian. Maka orang yang menggibah, kadang dia menggibah berkaitan dengan kehormatan orang lain, berkaitan dengan kehormatan. Ada juga tadi menggibah tentang hartanya dan sebagainya. Maka ini haram atas orang-orang yang beriman untuk melakukannya. Dan hadis ini nanti akan kita baca di hadis sesudah ini. Jadi para ahli ilmu sepakat ghibah itu dosa besar. Jelas lafaz dari hadisnya haramun alaikum, haram atas diri kalian. Tapi ada pengecualian. Ada pengecualian 4 perkara yang tidak termasuk ghibah, terlarang walaupun zahirnya ghibah. Contoh misalnya, seorang remaja ingin menikahi seorang gadis yang mungkin sudah lama diamatinya, sudah terpendam lama di hatinya untuk meminangnya. Tapi dia masih perlu memastikan bagaimana gadis ini. Tentu dia kadang bertanya kepada orang-orang yang tahu, si fulanah itu akhlaknya yang selama ini yang ibu tahu bagaimana? Mungkin yang ibu-ibu yang banyak bergaul atau dengan orang yang kenal, bagaimana dia? Karena tidak hanya zahir dari agama sudah terlihat, tentu kadang akhlak juga perlu.
perlu diketahui sebagai untuk pertimbangan dan sebagainya. Lalu disebutkanlah, oh dia begini. Ada diantaranya yang kelebihan, ada sebagai pertimbangan tentu disebutkan kelebihan-kelebihannya. Kemudian disebut juga ada hal-hal yang kalau menurut kami dia begini dan sebagainya untuk pertimbangan. Nah, ini contoh. Dan itu tidak disebut ghibah. Nah, kalau di sini Al-Imam atau Syekh Abdullah Al-Bassam menyebutkan 6 poin yang tidak termasuk ghibah yang terlarang. Yang pertama at-tadhallum. At-tadhallum, yaitu ketika menuntut perkara kezaliman orang lain. Diangkat ke pengadilan, ke mahkamah, tentu perlu bercerita. Misalnya ada perkara-perkara orang yang diadukan ini menzalimi orang yang mengadu. Dan ada saksi-saksi yang diminta kesaksiannya. Perlu bercerita, perlu menyampaikan kesaksiannya. Nah, ini tidak perkara yang terlarang, yang seperti ini. Kemudian yang kedua, al-isti'anah ala taghyiril munkar. Dalam rangka meminta pertolongan orang lain merubah kemungkaran. Ketika seorang tidak sanggup merubah kemungkaran yang dia lihat dari orang yang mungkin dia kenal, tapi dia tidak sanggup. Boleh jadi mungkin sudah terlalu sering dia mengingatkan kawannya ini atau tetangganya, tapi tidak juga berubah, malah makin marah dan menjadi-jadi. Lalu menyampaikan kepada orang yang disegani oleh orang yang berbuat mungkar ini, diceritakan, Pak atau Bu, si anu itu, si fulan atau si fulanah kami lihat begini, beberapa kali kami ingatkan tapi tidak juga berubah. Nah, perlu disampaikan, tentu diceritakan. Orang ini akan bertanya, apa sebenarnya yang dia lakukan, kok sampai seperti itu. Sampaikan, kadang-kadang dia pulang larut malam, ada yang mengantarnya laki-laki, atau misalnya dengan perempuan atau anak gadis siapa, itu kan aib sebenarnya. Tapi karena sebab yang harus disampaikan, sampaikan. Atau dia sering hura-hura tidak tentu arah, sampaikan semuanya. Atau kemungkinan apa saja, misalnya si fulan itu sudah malas-malasan salat, kami ingatkan, tidak juga berubah. Mungkin dia segan kalau orang tuanya tahu dan sebagainya. Nah, sampaikan ke orang tuanya, sampaikan ke tetangga atau orang yang dia segani, dan itu boleh. Yang seperti itu tidak termasuk ghibah. Jadi ini poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-istifta, meminta fatwa kepada seorang yang alim. Meminta fatwa bisa mungkin dengan menyebutkan nama atau tidak menyebutkan nama, tapi itu bukan ghibah. Yang seperti ini bukan ghibah, karena dalam minta hukum syar'i tidak ada maslahat yang diperbolehkan oleh para ulama. Dan yang keempat, tahdzirul muslimin minal ikhtirari bi syakhsin, dalam rangka mengingatkan kaum muslimin agar tidak tertipu dan terperdaya oleh seorang. Contoh pelaku-pelaku bid'ah, dai-dai su' yang mengajak kepada keburukan, zahirnya dia bagus, baik, tapi kadang dia mengajak banyak syubhat yang dilontarkannya tanpa disadari oleh kaum muslimin, terutama orang-orang yang awam, yang jahil atau yang dangkal ilmunya, mudah terperdaya. Nah, dalam rangka mengingatkan kaum muslimin, boleh menyebutkan kekeliruan-keliruannya apa saja dan sebagainya, agar tidak terperdaya. Jangan terperdaya hanya dengan sorbannya yang dipintal besar di kepalanya, kemudian dengan misalnya jubahnya yang menjuntai sampai ke tanah. Jangan terperdaya dengan batu tasbihnya yang dikalungkan besar di lehernya, atau tangan yang selalu, atau lisan yang selalu bergerak seolah dia berzikir. Jangan terperdaya. Diingatkan kaum muslimin, karena orang-orang awam kan sebagian terperdaya dengan tampilan orang lain. Dan ketika tahu, maka tidak termasuk ghibah mengingatkan kaum muslimin dari kekeliruan atau penyimpangan seorang, agar kaum muslim tidak terperdaya dengan orang tersebut. Dan yang kelima, al-mujahir bil fiski wal bid'ah. Tidak juga termasuk ghibah mengingatkan kaum muslimin dari orang yang terang-terangan dengan maksiat, dengan orang-orang yang terang-terangan dengan maksiat, maka ini tidak termasuk ghibah.
diingatkan si fulan itu begini, hati-hati, nanti terbawa-bawa, nanti jangan banyak bergaul dengan dia, nanti terbawa-bawa. Dia itu sering main judi online. Nah, hati-hati. Ini anak-anak muda, jangan terlalu hati-hati, nanti ikut-ikutan nanti. Nah, diingatkan. Itu boleh yang seperti itu. Dan yang keenam, at-ta'rif bisyakhsi. Dalam rangka menyebutkan seseorang dengan ciri-ciri fisiknya. Ketika ada yang bertanya, misalnya, Pak, tahu rumah si Anu enggak? Oh, di sini yang namanya Anwar itu ada 3 orang. Ada di sini namanya Anwar? Tidak ada ya. Nah, sengaja saya pilih nama yang semoga tidak ada di sini. Ada 3 orang misalnya. Tapi beda, ada ciri-cirinya Pak. Yang satu Anwarnya gemuk, pendek. Yang satu lagi kurus, tinggi. Yang satu lagi kakinya sebelah agak pincang. Nah, dalam hal yang seperti ini tidak ghibah. Yang seperti ini diperbolehkan. Karena tidak ada sedikit pun niat dan tujuan untuk menghinakan orang yang diceritakan. Karena ada orang mencari malah boleh tahu, boleh jadi itu keluarga si Anwar ini. Oh, si Anwar yang itu. Oh, enggak ada. Ternyata Anwar yang dimaksud Anwar yang matanya sebelah atau matanya sudah rabun. Enggak ada di sini, Pak. Mungkin di gang yang satu lagi atau berikutnya. Nah, itu boleh yang seperti itu. Ini yang ini tidak termasuk ghibah. Yang selain ini maka itu ghibah yang terlarang. Baik, ini beberapa faedah berkaitan dengan ghibah, hadis tentang ghibah. Hadis berikutnya. Hadis nomor 1496 atau di dalam kitab Tawdihul Ahkam hadis 1305. Qala al-muallif rahimahullah taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba' wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahkiruhu at-taqwa ha huna wa yushiru ila sadri 3 marrat bihasabi imri'in min asy-syarri ay yahkira akhahul muslim kullul muslimi 'alal muslimi haram damuhu wa maluhu wa irduhu akhrajahu Muslim. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'. Janganlah salah seorang di antara kalian menjual di atas penjualan saudaranya. Maaf, terlewatkan ada. Rasulullah bersabda la tahasadu. Ada beberapa kalimat terlewatkan. La tahasadu, janganlah kalian hasad, dengki, iri atau dengki. Di sini beberapa larangan Rasulullah menggunakan kalimat atau dalam bahasa Arab dalam ilmu tasrif wazan tafa'ala, menunjukkan saling. Jadi kalau bertemu dengan bahasa Arab tadaraba, saling daraba artinya memukul, ditambah ta, kemudian setelah dotnya ditambah alif, tadaraba, saling memukul. Atau misalnya kalau di sini tahasada, kata Rasulullah tahasad, janganlah saling hasad, saling iri, saling dengki. Wala tanajashu, kalau hasad sudah pernah kita bahas, yaitu ingin hilangnya nikmat Allah dari seseorang. Lalu kata Rasulullah, tanajashu, janganlah saling melakukan jual beli najash. Apa maksudnya jual beli najash? Salah satu gambaran masalah ini yang pernah saya baca dari penjelasan para ulama, seseorang menjual barangnya kepada orang lain dengan harga yang telah ditentukannya. Sebatang emas dijual dengan harga 5 juta. Tiba-tiba ada pembeli menawar, saya beli 4 juta. Gimana? Kata penjual, belum dapat lagi. Datang orang lain yang sebenarnya kawan penjual ini juga, pura-pura lihat,
pura-pura nanya, oh ini kualitas bagus ini. Udahlah, kalau dia tidak mau ngambil, saya lah ambil ini 5 juta. Pura-pura lah dia mengeluarkan dompet atau tasnya, ngecek uangnya, atau pura-pura nanya, boleh tidak ditransfer. Nah ini yang menawar pertama sudah mulai goyah ini, nanti diambil orang dan sebagainya. Akhirnya penjual atau penawar pertama membeli dengan harga 5 juta. Begitu juga dengan misalnya jual motor second, handphone second, dijual dengan harga 2.500.000 ditawarkan. Calon pembeli menawar 1.500.000. Datang kawan-kawan penjual ini pura-pura lihat, cek dan sebagainya, tawar sekian. Akhirnya pembeli pertama karena takut tidak jadi, karena apalagi mendengar cerita orang yang bertanya ini speknya bagus dan sebagainya, padahal itu semuanya tidak diperbolehkan. Nah ini baik an-najas. Masuk waktu isya. Baik, silahkan, waktu isya sudah masuk, silahkan kumandangkan azannya. Baik, tadi sampai kepada sabda Rasulullah, tanajashu, jangan melakukan jual beli najas. Gambarannya, salah satu gambarannya ketika seseorang menawarkan barang, menjual barang lalu ada orang menawarnya, kemudian datang orang lain pura-pura menawar lebih tinggi agar penawar pertama berani membeli dengan harga yang telah ditetapkan. Nah, ini salah satu bentuk jual beli najas. Atau juga penjual menjual barang, satu barang tapi dengan banyak mungkin. Ketika ke orang pertama dia tetapkan harga ini 2 juta. Terlihat orang ini seperti berat membeli 2 juta dan tawar menawar. Tiba-tiba datang orang lain mengambil barang lain dengan barang yang bentuknya sama, dijual 2,5 juta. Padahal kawannya juga. Lalu setelah kawannya pergi bilang, itu aja berani ngambil 2,5 juta. Karena dia tahu nih kualitasnya bagus ini. Tujuannya apa? Agar orang pertama mau membeli 2 juta tadi. Nah ini juga baik an-najas, dan itu sering terjadi. Biasanya ini di pedagang-pedagang di kaki 5 kalau dahulu, nggak tahu kalau di Pekanbaru di mana. Dulu waktu saya di Jakarta itu ada biasa di pasar Senen, di kaki 5-nya, atau di pasar Tanah Abang dan sebagainya, itu barang anak kapal ini dari Batam dan sebagainya, jam, berbagai macam barang-barang. Kemudian banyak kawan-kawannya pura-pura menawar, menggerubunginya, pura-pura nawar dengan harga-harga yang tinggi dan sebagainya, agar calon korban pembeli ini tertarik atau mau membeli dengan harga yang tinggi. Itu baik najas yang terlarang dalam Islam yang seperti ini. Ini masalah kedua yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan la tabaghadu. Kata Rasulullah, la tabaghadu, jangan saling membenci. Padahal Islam menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka karena bersaudara tidak boleh saling membenci, harus saling menyayangi, harus saling mencintai. Dan itu Rasulullah pertegas dalam hadis yang lainnya. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadihi, dan demi Rabb atau demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian betul-betul beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian belum dikatakan betul-betul beriman sampai kalian saling menyayangi, saling mencintai. Jadi orang-orang yang beriman itu kalau memang mereka bersaudara harus saling menyayangi, harus saling mencintai. Lalu Rasulullah sebutkan di lanjutan sabda, afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum, maukah kalian aku beritahukan tentang sesuatu yang jika kalian amalkan maka kalian akan saling mencintai. Apa kata Rasulullah? Absus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Jadi salam itu luar biasa manfaatnya, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Itu akan menghilangkan perasaan-perasaan yang tidak enak di hati orang lain. Ketika ada seorang yang selalu berpapasan dengan kita, lalu dia jarang menyapa, tidak mengucapkan salam, padahal kita kenal, akan muncul, ini kenapa? Apa salah saya? Kenapa si fulan ini tidak pernah menyapa, tidak pernah mengucapkan salam dan sebagainya. Tapi ketika ada orang saling mengucapkan, walaupun tidak kenal pun, maka terasa hati ini tentram, enak setiap bertemu dengannya. Padahal dia tidak kenal, tapi dia menyapa.
Assalamualaikum, apa kabar Pak? Dan sebagainya. Bagaimana keadaan, sehat, baik? Lebih enak yang seperti itu. Dan itu Allah betul-betul mengetahui bagaimana tabiat manusia ya, karena Allah menciptakannya, lalu Allah menunjukkan kepada sesuatu yang dengannya akan menjaga ukhuwah di antara kaum muslimin, di antara orang beriman. Salah satunya tebarkan salam di antara kaum muslimin. Sedangkan al-baghdha, at-tabaghud, saling membenci, ini perkara yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Saling membenci antara satu yang lain, sampai-sampai Islam menetapkan bahwasanya hal yang seperti ini perkara yang akan memutus tali Islam. Saling membenci, tidak mau menyapa, saling membelakangi dan sebagainya. Dan ini menyebabkan permusuhan di antara kaum muslimin yang seperti ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Jarir, sebagian ulama menghasankan perkataan atau athar dari Ibnu Abbas ini. Kata Ibnu Abbas, "Man ahabba fillah", barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha fillah, dan membenci karena Allah, wa wala fillah, dan saling berkasih sayang, tolong menolong karena Allah Subhanahu wa taala, wa ada fillah, dan memusuhi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai seseorang atau sesuatu karena Allah, karena ketaatannya, kesolehannya, karena apa yang ada pada dirinya, agama yang bagus dan sebagainya, atau membenci seseorang karena Allah, karena jauhnya dari agama atau maksiat, dosa yang banyak dilakukannya, kemudian watak kerasnya ketika diingatkan tidak mau mendengar. Kalau diakrab-akrabkan juga malah lebih takut, khawatir pada diri, terpengaruh dengannya, atau akhirnya menganggap biasa dengan dosa yang dilakukan oleh seseorang. Lalu dibenci karena dosanya, bukan karena pribadinya, bukan karena dirinya. Atau kata Ibnu Abbas, barang siapa yang wala wal bara, loyalitasnya kepada seorang itu karena Allah, ya karena agamanya tadi, dia muslim, dia taat dan sebagainya, dan dia berakidah dengan akidah yang benar, manhajnya yang benar. Barang siapa dan memusuhi karena Allah, fa inna ma tunalu wilayatullah bidzalik, maka dengan itu akan didapatkan wilayah. Wilayah ini kasih sayang, kewalian Allah, ya kasih sayang Allah kepada hambanya dengan cara yang demikian. Walay yajidu abdun ta'mal iman, dan seorang hamba itu tidak akan mendapati rasa keimanan. Wa in kathurat salatuhu wa saumu, walaupun banyak salatnya, banyak puasanya, rajin salat, selain salat wajib, puasa wajib, kemudian juga rajin dia salat dan puasa-puasa sunnah, maka kata Ibnu Abbas, dia tidak akan mendapati rasa iman itu. Bagaimana? Mana seiman? Hatta yakuna kadzalik, sampai dia demikian. Demikian bagaimana? Membenci karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, berloyalitas karena Allah, memusuhi karena Allah. Kalau itu betul-betul ada pada dirinya, baru dia merasakan iman. Kalau tidak, kata Ibnu Abbas, dia tidak akan merasakan, walaupun dia rajin salat, rajin puasa, dan rajin ibadah-ibadah yang lainnya. Lalu kata Ibnu Abbas, kembali melanjutkan perkataannya, waqad sarat amatu muakhatin nas, dan sekarang ini sungguh kebanyakan persaudaraan, pertemanan di antara manusia itu di atas urusan dunia. Oh, ini kawan ini ada maslahat nih, kalau didekati ini, ini cuan nih misalnya, bisa ya urusan dunia. Ini rekan bisnis. Kalau dengan yang ini, aduh ini hidupnya susah, jangan-jangan nanti kalau kenal akrab nyusahin aja, misal minjam dan sebagainya, minta bantuan terus. Sampai kata Ibnu Abbas, sekarang ini di masa siapa? Di masa Ibnu Abbas. Apalagi di masa kita sekarang. Bayangkan sudah sekian ratus tahun berlalu, bahkan 1000 tahun lebih. Sudah 1300 tahun berlalu. Sudah terjadi seperti itu, kata beliau. Sungguh sekarang ini banyak persaudaraan manusia itu dibangun di atas urusan dunia.
Dan demikian itu tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepada pelakunya. Nah, ini perkataan Abbas mengingatkan kita bagaimana kondisi manusia ketika itu, apalagi di saat kita sekarang. Kemudian perkara berikut yang dilarang oleh Rasulullah atau diingatkan, wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Apa maksudnya? Ketika terjadi percekcokan atau perselisihan, lalu tidak mau saling bertegur sapa, nampak kawan akhirnya mencari jalan yang lain. Atau ketika berpapasan, menolehkan wajah ke arah yang lain, tidak mau menyapa, tidak mau mengucapkan salam, atau pura-pura berbicara dengan kawan sebelahnya, hanya tidak mau menyapa yang ini. Kebetulan bersama kawan, dari jauh dia sudah lihat, ini pura-pura bercerita. Ini termasuk hal yang terlarang. Wala tadabaru, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi bersabda, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal, kalau tidak halal berarti haram. Tidak halal bagi seorang muslim dia mengucilkan saudaranya. Ay yahjur dalam bahasa Arab al-hajru, yaitu tidak menyapa, tidak mau mengucapkan salam. Kata Rasulullah, tidak halal bagi seorang muslim dia mengucilkan saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam. Wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Dan yang terbaik di antara orang-orang seperti ini yang memulai mengucapkan salam. Jangan dahulukan ego. Dia yang salah, ngapain saya ucapkan salam? Ngapain? Seharusnya dia yang sadar diri. Dia anak kecil, saya orang tua. Ngapain dia? Nah, ini tidak diperbolehkan seperti ini. Yang baik itu yang bagaimana? Yang pertama kali memulai mengucapkan salam. Lalu seandainya sudah memulai mengucapkan salam, lalu yang tadi berselisih dengannya tidak mau juga menjawab salam, maka yang berselisih ini, yang tidak mengucapkan salam ini yang bertanggung jawabkan dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terbaik itu, kenapa Rasulullah yang terbaik yang mulai salam? Ini menunjukkan faedahnya salam itu sesuatu yang kata Rasulullah tadi salah satu sebab tumbuhnya rasa saling mencintai dan melembutkan hati orang yang mendengarnya. Itu doa. Assalamualaikum, apalagi sempurna, warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas dirimu, rahmat atau kasih sayang Allah dan keberkahan Allah. Itu doa. Dan kalau Allah kabulkan doanya, Allah lembutkan hati orang yang mendengar, dia balas juga. Oleh karena itu Rasulullah tidak sebutkan yang terbaik itu yang lebih dahulu memberi hadiah. Yang terbaik itu yang terlebih dahulu misalnya menyapa dengan tapi salam, mengkhususkan kalimat salam. Jadi memang di situ kuncinya kalimat salam ini untuk betul-betul menjaga ukhuwah di antara kaum muslimin. Dan para ulama menyebutkan al-hajru berdasarkan hadis ini, hajru itu atau mengucilkan, tidak mau menyapa, tidak mengucapkan salam, tidak boleh lebih dari 3 hari. Fal hajru fawqa 3 muharram. Yang lebih dari 3 hari maka haram hukumnya. Jadi yang tidak mau menyapa tadi dia yang melakukan perkara yang haram. Yang tidak mau menjawab salam setelah 3 hari misalnya, akhirnya saudaranya tadi yang berselisih dengannya ini tidak mau melakukan perbuatan dosa. Kalau 3 hari masih ditoleransi dalam Islam. 3 hari belum menyapa tidak apa-apa, tidak dihitung sebagai dosa. Boleh jadi dia masih ada emosi, biarkanlah reda dahulu emosinya. Kemudian setelah dia mengucapkan salam, kawannya tidak mau menjawab dan masih tidak mau menyapa dan menjawab salamnya, kawannya ini yang berdosa karena melakukan perbuatan yang haram, yang Allah haramkan. Adapun mengucilkan seseorang karena agama, maka boleh lebih dari 3 hari. Apa maksudnya karena agama? Karena si orang ini orang yang telah mencaci maki Rasulullah misalnya, masalah agama, dia muslim tapi dia meledek-ledek sunnah, mengolok-olok sunnah Rasulullah SAW, diingatkan sebagai tidak mau, maka tidak mau
menyapanya, tidak mau menegur atau mengucilkannya, tidak mau berakrab-akrab dengan dia lebih dari 3 hari dan sebagainya, tidak apa-apa yang seperti ini. Sampai hilang hal yang menyebabkan dia dikucilkan tadi. Kalau sudah tidak ada, kalau sudah kembali ke jalan yang lurus, maka kembali memiliki hak sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Begitu juga sebagian ulama menyebutkan boleh diperlakukan seperti ini juga pelaku bid'ah yang memang dia pelaku utamanya, bukan ikut-ikutan, dia pembelanya dan sebagainya. Itu sebagian ijtihadnya para ulama demikian, boleh hal-hal seperti ini. Kemudian perkara yang berikut yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'. Janganlah salah seorang di antara kalian menjual di atas jualan saudaranya. Apa maksudnya atau seperti apa gambarannya? Si A menjual barang kepada si B dengan harga 500.000 misalnya. Kemudian datang yang C menawarkan ke si B ini, "Wih, berapa ini beli?" 500.000, mahal kali. Saya ada tuh sama, lebih bagus dari ini, cuma 400.000. Ini balikan aja ini ya. Ambil dari saya tuh. Saya kasih diskon, ambil 3 diskon misalnya. 3 1 juta. Nah, karena ada kalau yang pedagang di pasar kadang banyak seperti itu. Ini tidak diperbolehkan yang seperti ini. Menjual di atas jualan orang lain. Si A menjual kepada si B dengan harga 500.000. Datang si C nanya ke si B, "Ini berapa beli tadi?" 500 dari kedai si A. Kemahalan ini. Di kedai saya ada speknya lebih bagus dari ini, kualitasnya lebih bagus. Saya cuma jual 400. Kalau kamu mau, balikkan aja, ambil tempat saya tuh. Malah kalau ambil 3 saya diskon lagi, cuma 1 juta. Nah, akhirnya si A tadi balik lagi karena memang barang belum dibuka dan masih bagus. Tidak jadi Pak beli ini, dibalikkan lagi. Dan ini tidak dibenarkan dalam Islam yang seperti ini. Atau gambaran yang lainnya, si A menjual kepada si B dengan harga 500. Datang si C ke si A, itu tadi berapa dijual? Atau berapa dia nawar? Barang belum diserah terima misalnya. Berapa dia nawar? 500. Udahlah saya ambil aja 600. Lalu akhirnya tidak jadi dijual ke si B, dijual kepada si C. Ini juga salah satu bentuk gambarannya. Dan ini juga tidak dibenarkan, menjual di atas jual orang lain. Nah, ini juga tidak dibenarkan di dalam Islam. Di dalam hadis yang lainnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'." Dan janganlah salah seorang di antara kalian menjual di atas jualan yang lainnya. Hampir sama lafaznya dengan kalimat yang sebelumnya. Atau lafaz yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yabi' al-mu'min ala bai'i akhihi al-mu'min. Tidak boleh seorang mukmin menjual di atas jualan saudara mukminnya yang lain. Gambarannya sama seperti tadi. Ini lafaz hadisnya saja. Jadi hal yang seperti hal-hal yang terlarang di dalam Islam. Salah satu hikmahnya kenapa dilarang, karena itu perkara-perkara yang akan merusak ukhuwah. Bayangkan saja kalau seandainya si A tadi tahu kenapa si B tidak menjadi membeli barangnya, karena adanya faktor orang ketiga, si C tadi yang menjelek-jelekkan barangnya lalu berusaha menjual barang milik si C ini dengan hal lebih murah, tentu akan merusak ukhuwah. Dan Islam tidak membenarkan itu. Kemudian Rasulullah menyebutkan dalam hadis wa kunu ibadallah ikhwana, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Kata Rasulullah, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara dari muslim yang lainnya. Ini alasan Rasulullah. Para ulama menyebutkan ini alasan kenapa Rasulullah melarang beberapa perbuatan yang tadi akan merusak ukhuwah. Karena kata Rasulullah, kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Maka jangan saling hasad,
jangan saling iri, jangan saling melakukan najash karena merugikan pihak-pihak tertentu, jangan saling membelakang, membenci, jangan saling memutuskan dengan saling membelakangi dan sebagainya. Kemudian jangan menjual di atas jualan saudaranya. Ini semua dilarang karena Rasulullah mengatakan di akhir hadisnya, wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah hamba-hamba yang bersaudara, dan muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Lalu Rasulullah sebutkan beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, seorang muslim tidak boleh menzalimi muslim yang lainnya. Wala yakhdhuluh, seorang muslim kalau memang bersaudara maka tidak boleh membiarkan saudara muslim yang butuh bantuannya. Wala yahqiruh, seorang muslim jika benar bersaudara dengan seorang muslim yang lain maka tidak boleh merendahkan saudara muslim yang lainnya. Tidak boleh dia merendahkan saudaranya, menjelekkannya, menjatuhkannya, tidak dibenarkan dalam Islam. Kemudian kata Rasulullah, at-taqwa hahuna, sambil menunjuk ke dada, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Sampai 3 kali Rasulullah ulang-ulangi, ketakwa itu ada di sini sebenarnya tempatnya. Takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah ingatkan, bihasabi mri'im minasyarr ayyahqira akhahul muslim. Cukuplah seorang muslim itu dinilai atau dianggap melakukan suatu keburukan ketika dia merendahkan saudara muslim yang lainnya. Itu saja sudah suatu keburukan. Merendahkan, meremehkan saudaranya. Kullul muslim alal muslim haram. Lalu kata Rasulullah, setiap muslim atas muslim yang lain itu haram. Apa yang haram? Damu, haram ditumpahkan darahnya. Wa maluhu, haram dihampas hartanya, diambil harta dengan cara yang tidak hak, tidak dibenarkan dalam Islam. Wa irduhu, dan haram juga kehormatannya, tidak boleh dijatuhkan. Ini perkara-perkara yang tadi disebutkan di sebelumnya. Haram harta diambil dengan cara yang hak, dengan baik najas tidak boleh, dengan baik alal baik tidak boleh. Itu beberapa contoh. Beberapa contoh terlarang karena di situ ada mengambil harta saudara dengan cara yang tidak dibenarkan. Kemudian tidak boleh menghinakannya. Nah, ini perkara yang akan menjatuhkan kehormatan. Maka haram ditumpahkan darah, haram mengambil harta saudara dengan tanpa hak, dan haram juga menjatuhkan kehormatannya. Bahkan ini ada hubungan dengan hadis sebelumnya. Salah satu bentuk menjatuhkan kehormatan adalah dengan menghibah atau menggunjing saudara. Baik, ini materi kajian kita malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Waktu yang tersisa sekitar 10 menit ke depan kita gunakan untuk tanya jawab. Boleh jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan, silahkan. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu memang kesepakatan dengan pemilik pertama. Ya. Mengutangkan ke orang lain dengan seizin. Sebenarnya konsep yang seperti itu biasanya taukil. Karena dia tidak ada modal, ya kan? Misalnya si A pemilik barang, si B membantu menjualkan. Saya letakkan barang ini dengan harga sekian misalnya. Dengan harga sekian, silahkan jual, terserah kamu. Misalnya modal dari saya nih 1 juta, silahkan mau jual 1 juta 100, juta 200, juta 300, terserah. Berapa kamu bisa menjual? Yang penting setor ke saya setiap satu barang terjual 1 juta misalnya. Seperti itu ya. Kemudian B tadi mengutangkan ke orang lain. Nah, apakah boleh atau tidak dan sebagainya? Sebaiknya boleh tidak, Allah alam, tapi sebaiknya dia, karena barang belum menjadi milik dia. Sah belum menjadi milik dia. Dia dengan persetujuan dengan pemilik barang yang pertama. Boleh enggak misalnya dan sebagainya. Dihutangkan dahulu. Seperti itu ya, yang sebaiknya saya sarankan. Ya. Sebab apalagi kalau pakai batas setoran, setiap tanggal berapa misalnya harus setor penjualannya, laporan penjualannya. Mau tidak mau
ketika si pembeli berhutang, seandainya dia belum sanggup bayar bagaimana? Kan ini terjadi masalah akhirnya dengan, kecuali kalau dia bersedia membayarkan dengan uang dia, maka itu tidak masalah. Dia bayarkan dulu dengan uang dia, otomatis barang sudah menjadi milik dia sebenarnya. Kalau sudah saya bayar dulu pakai uang saya. Nah kalau itu aman, karena sudah menjual barang yang sudah menjadi milik dia, dan itu tidak lagi status sebagai wakil, perwakilan dari pemilik barang. Misalnya seperti handphone tadi, ya. Handphone, kalau kata pemilik pertama, tolong jualkan ini, saya letakkan sama kamu ini harga 1 juta, silakan jual berapa saja. Tapi karena 1 juta dan kamu ada uang, atau yang tadinya wakil itu tidak ada uang, udahlah saya bayar saja. Nah dia sudah menjadi milik dia, bahkan dia bebas mau hutangkan ke orang lain, mau tidak dan sebagainya, itu dipersilahkan. Seperti ya, kalau sudah ada kesepakatan dengan pemilik barang tidak apa-apa. Ya, nah, kalau dari awal kalau ada yang hutang dulu bagaimana? Boleh enggak misalnya? Kalau katanya boleh, enggak apa-apa, silakan. Nah itu aman seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang sudah ada kesepakatan dari awal, kalau memang tidak ada sebaiknya jangan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, silakan, ada pertanyaan yang lain. Ustadz nanya juga. Wallahu a'lam. Ya. Tidak ada ditetapkan mana yang lebih besar. Misalnya menggibah fisik lebih besar, bahkan boleh jadi ketika kita kata oh ini lebih besar, boleh jadi orang ini lebih sangat marahnya karena dia digibah dengan hal yang lain misalnya. Dan itu beda-beda. Semakin besar masalahnya, besar kebencian dan ketidaksukaan orang yang digibah, semakin besar dosanya. Apapun bedanya. Si A misalnya digibah fisiknya, dia tidak terlalu marah, cuma tidak suka saja. Si B digibah mungkin perangainya tinggal marahnya luar biasa sampai datang ke rumah, saya dengar kamu gini-gini. Nah, dan itu tergantung bagaimana dampak dari gibah itu ya. Kalau memang menimbulkan dampak yang lebih besar, maka lebih besar dosanya. Tapi tidak ditetapkan karena efeknya berbeda-beda pada orang yang digibah dan sebagainya. Pada orang yang diceritakan kekurangannya, ada orang ya biasa, biar aja lah, dia yang dosa. Ada orang sampai marah dan mungkin datang ke rumah bawa golok. Jadi beda-beda. Dan di dalam beberapa dalil pun tidak kita temukan para ulama mana yang lebih besar. Tapi semuanya menjelaskan terlarang ghibah itu baik fisik, akhlaknya, kemudian baik dalam masalah agama atau keluarga, anak, istri, semuanya terlarang. Ya, tidak tentukan mana, tidak tetapkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. 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 Baik. Pertanyaannya bagaimana menghapus dosa ghibah? Maksudnya mungkin taubat dari dosa ghibah. Ini seperti taubat kan ada syaratnya. Bertekad untuk tidak mengulangi dosa. Kemudian menyesali dosa yang telah dilakukan. Kemudian taubatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taubat sebelum pintu taubat tertutup. Nah, jika dosa tersebut berhubungan dengan hak manusia, hak manusia ini ada yang berupa materi, harta, maka segera dikembalikan atau diminta dihalalkan. Kalau berhubungan dengan kehormatan seorang, ini biasanya ghibah salah satunya, cacian, celaan, caci maki. Bisa jadi ghibah, bisa juga pernah merendahkan dan menjatuhkan orang lain di hadapan orang banyak. Langsung mencaci maki di hadapan orang banyak dan sebagainya. Dan dia malu, dia dijatuhkan seperti itu. Walaupun mungkin tidak benar karena emosi, ini tiba-tiba datang orang yang pernah emosi ke dia, langsung dia caci maki di hadapan orang banyak. Ini si fulan ini tampilannya aja seperti beragama, dia sebutkan semuanya. Padahal mungkin ini cuma tidak benar, dapat informasi yang salah tanpa cross check dulu. Bagaimana cara taubatnya? Yang pertama jelas ketika orangnya masih hidup, datang kepadanya minta maaf dan minta dihalalkan.
Kemudian jika itu berupa ghibah, maka yang pernah saya baca dari beberapa masyayikh, termasuk salah satunya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, di tempat-tempat pernah menggibahnya atau menjatuhkan kehormatannya. Puji dia dengan pujian-pujian, sampaikan yang baik-baik tentangnya. Atau kalau perlu, oh ternyata kemarin itu yang bulan lalu pernah saya ceritakan tentang sebelum itu, ternyata tidak benar. Saya sudah minta maaf ke dia dan sebagainya. Ternyata tidak benar. Nah, diperbaiki. Ternyata itu hanya isu yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sampaikan. Nah, itu yang pernah saya baca, dan puji, dia sebutkan kebaikan-kebaikannya di hadapan orang-orang yang dulu pernah mendengar bagaimana kita menjatuhkan dia. Wallahu a'lam bishawab. Itu beberapa cara yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya. Cukup? Baik. Saya rasa cukup sampai di sini kajian kita malam hari ini. Insyaallah bertemu bulan depan. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.